Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Dalam pledoinya, Nadiem secara langsung menyampaikan pembelaan pribadinya dengan menyangkal seluruh tuduhan kerugian negara yang ditafsir mencapai 5,6 triliun rupiah. Nadiem meminta majelis hakim melihat perkara yang menjeratnya secara objektif. Dirinya meyakinkan hakim jika kasus pengadaan Chromebook bukanlah perkara korupsi, melainkan berawal dari kekeliruan dalam proses investigasi. Nadiem dan pengacara juga menyangkalan bukti yang diperkara penuntut umum dan menilai tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam perkara ini. Kalau dilihat dari perspektif penzoliman, akan sangat masuk akal. Mulai dari awal waktu ada fitnah mengenai WhatsApp group, fitnah mengenai mangkrak, Chromebook tidak digunakan, semuanya itu bohong. Tidak ada sama sekali perbincangan itu dan tidak ada Chromebook bohong. Tapi kita bisa menyadari dari fitnah-fitnah tersebut sebenarnya arah konstruksi kasusnya di awal, ingat nggak teman-teman waktu selalu dibesar-besarkan 9 triliun. Teman-teman ingat di awal kasus ini. Tadinya mau dibuat kerugiannya 9 triliun karena total loss. Artinya semua laptopnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi karena ada data dan bukti tidak bisa digunakan total loss. Jadi terpaksa digeser ke kemahalan laptop. Waktu kerugiannya dibuat kemahalan laptop, ada masalah kedua. Ternyata harga laptopnya dibeli di bawah harga pasar. Nggak ada kemahalannya. Jadi bagaimana caranya menciptakan kerugian? Ya harus dengan metode kreatif sekali, metode rekalkulasi. Inilah yang tadi dibicarakan oleh Pak Ari, cara memanipulasi angka kerugian sehingga ya pokoknya harus ada kerugian. Harus ada kerugian. Atas pembacaan pledoi ini, tim nasihat hukum Nadiem Makarim berharap majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan. Dari Jakarta, Hadisi Arifa, Laksana, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketiga tersangka langsung digiring ke mobil tahanan usai diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen Dinas Perumahan Rakyat berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta seorang General Manager Badan Usaha Milik Negara berinisial HDH. KPK mengatakan terdapat 1 tersangka lain, yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan berinisial MYM. Namun MYM gagal ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik. Saat akan dibawa ke rumah tahanan, salah satu tersangka sempat membantah adanya kerugian negara. Mereka berdalih proyek tersebut sudah 2 kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 ini telah diusut KPK sejak tahun 2023 lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Korupsi. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Bisa sidang keputusan pra-peradilan kasus penyiraman air keras anggota TNI kepada aktivis Kontras Andri Yunus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memerintahkan kasus tersebut bisa dilanjutkan oleh polisi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Andri Yunus. Salah satunya mengizinkan untuk melanjutkan laporan polisi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Andri Yunus pada Maret lalu. Dengan demikian, Kepolisian Polda Metro Jaya diminta melanjutkan proses hukum kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh anggota TNI.
memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-A-2023-Romawi 3 Satreskrim Restro Jakus Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 karena berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum maka patut untuk dikabulkan. Sebelumnya, Andri Yunus mengajukan pra-peradilan agar kasus penyiraman air keras yang dilakukan 4 anggota TNI aktif itu dilanjutkan di peradilan umum. Tim kuasa hukum Andri Yunus mengapresiasi putusan ini dan meminta agar proses peradilan dilakukan segera melalui peradilan umum. Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan juga terutama Andri Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Karena dari pernyataan pejabat-pejabat Polda yang memberikan kebingungan kepada masyarakat, akhirnya menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh. Putusan ini menjadi perhatian publik mengingat kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan melibatkan 4 terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif. Dari Jakarta, Givo Morisko, Adi Supriyatna, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menjerat Rosuryo CS dinyatakan lengkap oleh Polda Metro Jaya. Usai dinyatakan lengkap, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pun akan segera disidangkan. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi jika perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dinyatakan lengkap alias P21. Polda Metro Jaya mengklaim jika perkara yang dilimpahkan ke Kejati DKI telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejati. Pihak Kejati pun saat ini tengah berkoordinasi dengan melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Adapun dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan total 8 tersangka, di mana 3 tersangka atas nama Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar telah di SP3 setelah mengajukan restoratif justice. Sementara 5 tersangka lainnya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Tri Royandi, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi dinyatakan P21. Pemirsa, Iran pamerkan kapal canggih bernama 27 Rajab serta sejumlah senjata terbaru. Ya, informasinya usai jeda berikut ini tetaplah di Sindo.